Ghulu, nggak boleh ghulu ini. Apa ghulu itu? Berlebih-lebihan. Dalam Islam nggak boleh orang berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan, itu akan membawa manusia kepada kekufuran. Ya, kalau sudah berlebih-lebihan dia, maka dia akan kufur. Ini kita perhatikan ini. Nabi melarang manusia untuk bersikap apa? Ghulu. Perkataan-perkataan pujian, sanjungan itu nggak boleh, ghulu. Kemudian juga perbuatan, sampai orang itu ruku atau sujud kepada manusia nggak boleh. Karena ruku dan sujud hanya milik Allah. Yang kedua, melarang tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik. Karena ini membuat orang condong kepada kesyirikan. Jadi kita nggak boleh tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Nanti saya akan sebutkan contoh perbuatan orang-orang yang berbuat syirik. Ya, tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir, itu berpecah belah. Di antaranya juga mereka berbuat kesyirikan, kemudian juga mereka ghulu. Di antaranya juga mereka membangun kubur-kubur dan yang lainnya. Yang ketiga, melarang perkataan maupun perbuatan yang besar, melarang perkataan maupun perbuatan yang besar kemungkinan mengantarkan kepada kesyirikan. Dan itu semuanya dalam rangka menjaga kemurnian tauhid. Kita lihat ayatnya. Allah berfirman tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW dalam surah At-Taubah ayat 128. Antum lihat di halaman 260 ini. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagi kamu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan di sini yang pertama, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Maksudnya dari kalian, yang pertama dari jenis manusia, yang kedua dari bangsa Arab. Yang pertama dari diri kalian maksudnya dari jenis manusia, bukan malaikat yang diutus, tapi manusia. Kemudian dari bangsa Arab. Yang kedua, beliau Nabi Muhammad SAW azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang kedua, terasa berat baginya apa-apa yang menyusahkan kalian. Artinya Nabi Muhammad SAW nggak mau kalau umatnya melaksanakan ibadah atau syariat agama ini membuat mereka berat atau susah. Nabi nggak mau. Makanya seluruh perintah agama ini semuanya apa? Saya ulangi lagi. Seluruh perintah agama ini, semua syariat apa? Sulit atau mudah? Mudah semuanya, nggak ada yang sulit. Karena mengatakan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Semuanya mudah. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa ma ja'al alaikum fid dini min haraj. Allah enggak jadikan kesulitan dalam agama ini. Semuanya mudah. Jadi sifat yang kedua dari Nabi Muhammad ini, terasa berat bagi dia kalau menyusahkan kamu. Jadi seluruh syariat Islam semuanya mudah, enggak ada yang sulit. Tidak ada. Yang ketiga, harisun alaikum. Harisun alaikum, yaitu Nabi berkeinginan keras memberikan hidayah kepada kalian. Harisun ala hidayatikum, berkeinginan keras memberikan hidayah kepada kalian. Harisun ala naf'ikum fid dunya wal akhirah, berkeinginan keras untuk memberikan manfaat kepada kalian dunia dan akhirat. Makanya ini perhatikan nih, bahwa tugas seorang dai betul-betul dia ingin umat ini mendapatkan hidayah. Bukan sekedar asal ceramah, bukan. Tapi bagaimana dari ceramah ini orang dapat hidayah. Tapi seandainya dia udah berusaha
agar umat yang disampaikan dakwah ini dapat hidayah. Kemudian nggak dapat hidayah, bukan urusan dia. Karena masalah hidayah di tangan siapa? Allah. Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah menyebutkan in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil. Kamu ingin memberikan hidayah kepada mereka, tapi Allah enggak akan tunjuki siapa yang Allah sesatkan. Kenapa? Hidayah tangan Allah. Dan Allah menunjuki manusia sebagai karunia dari Allah untuk mereka. Dan Allah menyesatkan manusia sebagai keadilan Allah SWT. Allah Maha Adil. Allah enggak pernah zalim pada hambanya. Itu harus kita ingat itu. Kemudian di sini yang keempat, Allah menyebutkan yang keempat ciri Nabi Muhammad SAW, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang mukmin kasih dan sayang Nabi. Sekarang bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya bagaimana? Bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya, apa Nabi membiarkan mereka berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, berbuat penyelewengan, berbuat maksiat? Justru bentuk kasih sayangnya Nabi jelaskan semua kepada umat. Tauhid ini kepada umat Nabi jelaskan. Syirik Nabi jelaskan. Nabi jelaskan semuanya. Kita juga demikian, kalau kita betul-betul sayang kepada umat kita, kepada mad'u, kepada murid-murid kita, jelaskan semuanya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Jelaskan kepada umat ini. Ini tegas. Karena itu yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kasih sayang. Kalau umpamanya kan si dai membiarkan orang berbuat syirik, dibiarkan gak dijelaskan, ngaji 10 tahun, ya, mondok 10 tahun, 20 tahun. Ketika ditanya tentang rukun la ilaha illallah, nggak tahu. Apa mananya? Nggak tahu. Loh, Allah menciptakan kita untuk apa? Nggak tahu. Loh, antum nih ngaji di pondok apa yang diajarkan? Ya cuma nyanyi. La haula wala quwwata illa billah. Selawatan, nyanyi segala macam. Loh, yang paling pokok apa dalam dakwah ini? Tauhid kepada umat. Berdosa besar dan zalim. Apakah si dai, si kiai, si ustaz, si habib zalim kepada umatnya? Kok umat gak dijajarkan tentang tauhid? Kok tetap masih pakai jimat-jimat, masih datang ke dukun, masih datang ke kubur-kubur yang dianggap keramat? Enggak, dalam Islam enggak ada kubur keramat, enggak ada kubur mengandung barokah. Diajarkan untuk ke sana, untuk minta-minta. Ini perbuatan syirik atau bukan ini? Syirik. Kenapa enggak pernah dijelaskan? Ini dosa-dosa besar ini. Ini enggak sayang kepada umatnya. Orang-orang seperti ini zalim kepada umatnya dan menyembunyikan kebenaran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Kita lihat dulu bagaimana orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Antum lihat bahwa orang-orang ini menyembunyikan kebenaran dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 159. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari al-bayyinat, dari keterangan-keterangan dan petunjuk, wal huda, petunjuk, sesudah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Dilaknat mereka oleh Allah. Kenapa? Mereka nggak jelaskan kepada manusia. Maka Nabi, bentuk kasih sayang Nabi itu menjelaskan kepada umat. Antum lihat di sini di halaman 261. Antum lihat. Nabi ini kasih dan sayang kepada umatnya. Maka sifat yang demikian Rasulullah SAW terhadap umatnya ini menjadikan beliau yang pertama
memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Yang hal itu, syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Karena bentuk kasih sayang Nabi jelaskan kepada umat. Tentang apa? Tentang apa Nabi jelaskan? Tentang tauhid dan melarang mereka dari berbuat syirik. Melarang mereka datang ke kubur-kubur untuk minta-minta di kubur. Nabi jelaskan. Nggak boleh menyembah patung, nggak boleh menyembah pohon, nggak boleh punya keyakinan bahwa dukun-dukun bisa memberikan manfaat menolak bahaya, nggak boleh. Dan nggak boleh datang ke dukun. Itu Nabi jelaskan terus menerus itu. Dan nanti saya akan sebutkan dalilnya bahwa Nabi terus mengingatkan umat kepada tauhid dan melarang syirik sampai 5 hari sebelum wafatnya. Yang kedua, menjelaskan kepada umat jalan-jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan dan melarang mereka dengan keras dari hal-hal tersebut, yakni hal-hal yang dapat mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Kemudian termasuk jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan apa? Yang pertama, mengagungkan kubur. Mesti banyak orang mengagungkan kubur. Yang kedua, bersikap gulu terhadap kubur. Yang ketiga, sholat di sisi kubur atau menghadap kubur dan yang semisalnya yang bisa mengantarkan kepada peribadahan kepada kubur-kubur tersebut. Ini dilakukan oleh manusia. Jadi bentuk kasih sayang Nabi justru Nabi melarang. Kalau antum mau lihat lagi, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang ketiga. Antum lihat bab 20. Antum lihat di sini bab 20 tentang apa? Tentang kerasnya Nabi di sini. Sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh. Maka bagaimana jika orang saleh itu disembah? Justru Nabi ini keras. Melarang orang beribadah di sisi kuburan orang saleh. Pas sekarang kita lihat masih banyak orang-orang yang beribadah di sisi kuburan orang saleh. Antum lihat aja. Yang dikatakan Wali Songo, ya, dibangun masjid di atasnya, kemudian orang beribadah di sana. Masih ada atau tidak? Masih jutaan. Itu yang Wali Songo, belum yang lain. Yang orang bikin kuburan keramat, kuburan barokah, buah perbanyak itu sudah. Tidak kehitung udah. Atau orang yang paling fasik pun ditaruh seperti itu oleh mereka, kuburan keramat. Untuk perhatikan di sini di bab 20. Beribadah kepada kubur orang saleh merupakan syirik besar dan beribadah kepada Allah di sisi kubur orang saleh termasuk perantara yang bisa mengantarkan kepada peribadahan terhadap orang saleh itu. Sedangkan perantara yang mereka katakan tawasul ini namanya perantara. Sedangkan perantara yang dapat mengantarkan kepada syirikan haram hukumnya sebab mengantarkan kepada syirik besar dan syirik besar merupakan dosa besar yang paling besar. Jadi Islam ini dibangun di atas tauhid yang murni. Islam yang dibangun di atas tauhid yang murni ini sudah asing di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian dari negeri Islam di dalamnya terdapat peribadahan di sisi kuburan orang-orang yang dianggap soleh atau wali. Padahal terdapat teguran yang sangat keras dalam Islam terhadap perbuatan demikian. Kita baca hadisnya di sini. Antum lihat halaman 240. Halaman 240. Diriwayatkan dalam sahih, maksudnya sahih Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja dengan rupaka atau gambar manusia, itu patung-patung dan lukisan-lukisan yang terdapat di dalamnya yang dilihat di negeri Habasyah di Ethiopia. Maka beliau SAW bersabda, ulaika atau bisa juga ulaiki qaumun idza mata fihimur rajulus salihu awil abdus salihu banau ala qabri masjidan wa sawwaru fi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila ada orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburnya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalamnya tempat-tempat tersebut rupaka-rupaka, yaitu gambar, lukisan atau patung. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah.
Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, mereka itu mengumpulkan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dalam membangun tempat ibadah di atasnya, dan kedua fitnah membuat gambar-gambar atau patung-patung. Nabi SAW itu melarang tentang tidak bolehnya orang beribadah di sisi kuburan orang soleh. Enggak boleh membangun kuburan orang soleh. Enggak boleh membangun masjid di atas kuburan orang yang soleh. Enggak boleh membuat patung-patung makhluk hidup. Enggak boleh membuat gambar-gambar lukisan makhluk hidup, enggak boleh. Jadi Nabi diceritakan oleh Ummu Salamah menceritakan tentang kejelekannya orang-orang Nasrani yang mereka membuat patung-patung di tempat ibadah mereka. Jadi ini pada akhirnya diceritakan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka membangun tempat ibadah di atas kubur nabi mereka. Karena nabi-nabi yang diutus banyak, 124.000 nabi. Dan ini kalau antum perhatikan, fitnah ini luar biasa fitnah. Yang pertama fitnah membangun tempat ibadah, fitnah kuburan ini. Yang kedua fitnah membuat lukisan atau patung. Antum perhatikan di sini. Di halaman 241 antum lihat. Poin yang ke-6, faedah yang ke-6. Kerusakan yang diakibatkan kubur-kubur orang soleh dan wali sama dengan kerusakan yang diakibatkan oleh patung-patung berhala, atau bahkan lebih besar lagi. Kenapa? Karena kesyirikan yang diakibatkan oleh kubur seorang yang dianggap soleh lebih melekat di jiwa daripada syirik dengan kayu atau batu. Jadi penyembahan kepada orang itu lebih melekat kepada hati daripada penyembahan kepada batu atau kayu. Makanya Nabi melanat. Melanat siapa? Orang yang membangun kubur sebagai tempat ibadah, membangun masjid di atas kubur. Antum lihat hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, tatkala Rasulullah hendak diambil nyawanya, beliau pun menutup kain di atas wajahnya. Lalu beliau membuka kain lagi saat rasa menyesakkan nafas. Beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi Nabi ini khawatir kuburannya akan disembah oleh manusia, maka Nabi minta dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi dikuburkan di rumahnya. Nabi enggak dikuburkan di masjid. Nah, pada tahun 70-an setelah banyak sahabat yang meninggal di zamannya Abdul Malik bin Marwan, karena banyaknya manusia yang datang ke Masjid Nabawi, sudah enggak nampung. Akhirnya dibongkar. Masuklah kuburan Nabi ke dalam masjid. Sudah ditegur oleh sahabat yang masih hidup dan juga oleh tabi'in yang masih hidup pada saat itu, ditegur. Tapi terus sampai sekarang. Pada hakikatnya Nabi dikubur di rumahnya Aisyah, bukan di dalam masjid. Dan Nabi sudah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi sudah melaknat. Artinya Nabi melarang membuat bangunan di atas kubur. Nabi melarang kuburan itu ditembok, disemen, ditulis, dikasih nisan, dilarang. Hadisnya sahih. Antum bisa lihat dalam beberapa kitab tentang hadis itu. Dilarang. Dan Nabi lebih keras lagi melarang ini. Sampai Nabi laknat Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah.
Dan ini terjadi. Dan Nabi ingatkan ini, antum perhatikan di sini. Nabi ingatkan tentang tauhid ini, larangan syirik ini, larangan membangun masjid kubur. Kapan? Di akhir hayatnya, menjelang mau meninggal. Sebelumnya Nabi sudah ingatkan, berkali-kali hadisnya Nabi ingatkan. Tapi tetap Nabi ingatkan karena Nabi khawatir orang melakukan demikian. Ternyata yang Nabi khawatirkan terjadi. Banyak kubur-kubur yang dibangun, dibikin apa? Kubah, dibikin monumen, disembah, didatangi oleh banyaknya kaum muslimin sampai hari ini. Yang pertama kali membuat demikian siapa? Orang-orang Syiah. Kemudian diikuti oleh tarekat Sufiyah sampai hari ini. Yang pertama kali Syiah. Mereka mengagungkan imam mereka, mereka sembah imam mereka. Antum lihat lagi hadis selanjutnya. Ini 5 hari sebelum wafat ini. 5 hari sebelum wafat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajid ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jadi Nabi bersabda 5 hari sebelum wafatnya. Beliau bersabda, sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih yang mulia dari antara kalian. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih yang mulia, kekasih setia. Sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Di sini disebutkan Rasulullah SAW melarang hal tersebut, menjadikan kubur sebagai masjid di akhir hayat beliau. Kemudian saat sakaratul maut beliau melaknat orang yang melakukannya. Dan perlu diketahui bahwasanya sholat di sisi kubur itu termasuk kategori hal tersebut, yaitu menjadikan kubur sebagai masjid walaupun tidak dibangun masjid. Inilah mana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, khasyya yuttakhadha masjidan, ditakutkan kubur beliau dijadikan masjid. Karena para sahabat pada waktu itu tidak mungkin membangun masjid di sekitar kubur beliau. Jadi setiap tempat yang digunakan untuk sholat, maka tempat tersebut telah dijadikan masjid. Bahkan setiap tempat yang digunakan untuk sholat, maka tempat tersebut dinamakan masjid. Jadi kalau orang dia beribadah di kuburan itu, meskipun tidak dibangun masjid, dia telah menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Meskipun tidak dibangun masjid, tapi dia beribadah di situ. Dia baca Quran di situ umpamanya, dia berdoa di situ dan yang lainnya. Dan Anda perhatikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia membangun kubur sebagai tempat ibadah, ini Nabi mengatakan bahwa ini adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Nabi SAW mengatakan, bukan saya mengatakan, Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang membangun masjid di atas kubur itu adalah orang yang paling jelek. Antum lihat di halaman 247. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an secara marfu' bahwasanya Rasulullah bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Sungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat,
dan orang-orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Antum perhatikan hadis ini, dalam 3 hadis ini semua kalimatnya ittikhadul kubur masajid. Ittikhadul kubur masajid. Mana ittikhadul kubur masajid? Itu maknanya ada 3. Antum lihat di halaman 248. Makna ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Maknanya yang pertama, sholat di atas kubur, itu sujud di atasnya. Dan ini ada yang seperti ini, orang-orang sujud di atas kubur, di kubur-kubur keramat dan yang lainnya, yang mereka anggap sebagai keramat. Yang kedua, sujud menghadap kubur, sholat dan juga berdoa menghadapnya. Yang ketiga, membangun masjid di atas kubur dan sholat di dalamnya. Jadi membangun masjid kubur dan sholat dalamnya nggak boleh. Dan ini dalil dari Quran, dalil dari hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan tentang tidak bolehnya orang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Yang berkaitan dengan kubur ini, yang dilarang, ini ada 2 macam. Antum lihat di halaman 249. Jadi antum perhatikan ya, bahwa ziarah kubur itu secara hukum syar'i hukumnya sunnah. Ziarah kubur, perhatikan tuh, ziarah kubur dianjurkan. Tujuan ziarah kubur apa tujuannya? Yang pertama, mengucapkan salam. Kita baca, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah wa lakumul afiyah. Yang kedua, mendoakan si mayit dan penghuni kubur semuanya kaum muslimin. Yang ketiga, mengingatkan kita kepada mati dan kepada akhirat. Itu tujuan dari kubur. Kalau ada orang ziarah kubur tujuannya dia untuk berdoa di sana, minta-minta di sana, jatuhnya syirik. Maka saya sebutkan yang dilarang ini dalam ziarah kubur 2 macam. Yang pertama, perbuatan yang diharamkan dan merupakan sarana kepada kesyirikan, artinya jalan kepada kesyirikan. Seperti apa? Meminta berkah kepada penghuni kubur, tawasul kepada Allah melalui penghuni kubur, sholat di sisi kubur, meninggikan kubur, membangun kubur, dan yang lainnya. Yang kedua, syirik besar. Seperti apa syirik besar? Berdoa kepada penghuni kubur, maksudnya minta kepada penghuni kubur, istighatsah, minta tolong kepada sulit kepada mereka. Ini masih ada apa tidak? Masih banyak kaum muslimin yang mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap oleh mereka wali atau kuburan keramat atau yang lainnya. Itu mereka datang ke sana istighatsah, minta tolong saat sulit, minta jabatan. Apalagi nanti waktu pemilihan ini, ya, pilkada, itu banyak yang datang ke kubur-kubur itu. Banyak sekali minta supaya dipilih dia. Kalau kita lihat seperti itu, bagaimana jadi pemimpin? Akalnya nggak waras. Ini pemimpin. Masa minta kepada penghuni kubur? Mesti minta kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin yang Maha Hidup. Hayyun la yamut, yang hidup yang tidak akan mati. Tapi kok minta kepada penghuni kubur? Minta rezeki, minta supaya dimudahkan jodohnya, supaya laris dagangannya, supaya langgeng kedudukannya, dan yang lainnya. Ini syirik. Syirkun akbar ini. Atau minta kebutuhan dunia maupun akhirat. Perbuatannya syirik besar. Seperti yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Ini masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Saya sebutkan tentang sabda Nabi ini 5 hari menjelang wafat. Itu Nabi membantah 2 kelompok yang besar, yang mereka ini sesat. Dan sebagian ulama mengatakan kafir. Antum lihat di halaman 251. Halaman 251. Kandungan bab yang 11. Yang ke-11.
khutbah yang sampaikan Nabi SAW pada waktu 5 hari sebelum wafat beliau mengandung bantahan terhadap dua kelompok yang mereka ini adalah ahli bid'ah yang paling jelek, ahli bid'ah yang paling jelek. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka ini di luar 72 golongan dalam umat Islam, yaitu yang pertama Rafidhah, yaitu Syiah, yang kedua Jahmiyah. Bab dengan Rafidhah lah terjadi kemusyrikan dan penyembahan kuburan, dan mereka pertama kali yang membangun masjid di atas kuburan. Kalau Jahmiyah, mereka yang pertama kali mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu Jahmiyah. Anda perhatikan, ini perbuatan ini, menyembah kubur ini dilakukan juga oleh siapa? Oleh kaum muslimin dan oleh dai-dai yang menyesatkan. Anda perhatikan, di tengah-tengah umat Islam ini ada dai-dai yang menyesatkan, yang mengajak manusia kepada apa? Mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada kesesatan, mengajak manusia kepada bid'ah, mengajak manusia kepada kefasikan. Kita lihat keterangannya. Bukan kata saya, kata dalil. Perhatikan tuh. Kata dalil. Antum lihat halaman 275. Ini pembahasan yang keberapa tadi? Kita masuk yang keempat ya. Untuk melihat di halaman 275.